mula makna mengupat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia. Jika didengarnya sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya, maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengupat lagi zalim. Dan jika ada yang engkau sebut itu benar sekalipun, ini ngupat. Ini namanya ngupat. Ini berarti menyebutkan sesuatu tentang seseorang. Di sini tadi disebutkan ya semuanya, menyebutkan kejadian seseorang ataupun keadaan seseorang berkaitan sama badannya, berkaitan dengan pakaiannya, berkaitan dengan kebiasaannya misalnya. Nah, kalau pakaiannya mungkin si mereng kan itu, karena mungkin pakai pecinya dia mereng misalnya kan itu, ataupun si congklang, kenapa celananya congklang, ataupun yang lainnya. Misalnya kita menyebutkan seseorang itu, ngomongin seseorang, tapi kita kaitkan dengan hal-hal yang mungkin sudah biasa dia lakukan. Jadi intinya ngupat ini ngomongin orang, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Dan walaupun yang kita sampaikan, yang kita ceritakan ini adalah hal yang benar. Jadi entah itu celah, cacat, ataupun pokoknya hal-hal berkaitan dengan orang itu, nah ini semuanya dikatakan mengupat. Jadi secara umumnya, jadi bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia. Jika didengar sama ada engkau sebut akan si. Berarti ini dikhususkan lagi. Jadi yang disebutkan ini adalah sesuatu yang kira-kira kalau kita sebut itu dia benci, marah. Jadi ngupat ini dikhususkan lagi bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya. Jadi yang kita ngomong ini sesuatu yang kira-kira kalau dia dengar ini dia nggak suka. Ya misalnya tadi sifatnya, kekurangannya, kekurangan pada badannya, pada pakaiannya, atau pada perbuatannya. Ya walaupun yang kita omong itu betul, misalnya di badannya itu memang punya cacat, sependek misalnya, memang orangnya pendek, kan gitu. Ataupun orang itu lebih suka ngucapin hal-hal yang buruk, sehingga kita panggil dia itu dengan kebiasaan buruknya itu. Nah ini sama. Yang intinya pokoknya hindari sifat mengupat. Ya semampu kita. Nah, syahdan terkadang mengupat itu diharuskan. Ini mengupat kok diharuskan lagi. Tadi dilarang, ini diharuskan. Terkadang mengupat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahah pada syarak, yaitu pada 6 tempat. Jadi ada mengupat ini berarti ngomongin keburukan itu, keburukan seseorang yang kira-kira kalau didengar orang itu dia marah. Nah, di sini ini diperbolehkan. Nah, ini ada pada 6 tempat. Pertama, mengata akan kejahatan orang yang mendolim akan dia kepada qadhi supaya dihukumkan oleh qadhi atau qadhi mendolim akan dia, maka
dihadukan, maksudnya diadukannya akan kejahatan qadhi itu kepada sultan supaya dihukumkan oleh sultan akan qadhi itu. Nah, ini maksudnya kita ngomongin orang yang maksud dan tujuannya tadi supaya orang tersebut mendapatkan hukuman atas kezolimannya ataupun berbuat zolimnya. Berarti kan secara nggak langsung ini saya menceritakan misalnya seseorang kepada bapak, si Polan itu gini, dia itu berbuat maksiat, berbuat zolim di lingkungan kita. Ini kayak mana dia ini? Ini harus kita gini kan ini supaya dia kena hukum, supaya dia jerah kan. Nah, jadi kita ngomongin orang yang tujuannya itu supaya orang yang berbuat zolim itu bisa dihukum. Nah, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengata akan orang yang berbuat kejahatan sebab menukar akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Mengata akan orang yang berbuat kejahatan sebab menukar akan dia supaya meninggalkan ia akan berbuat maksiat. Nah, ini berarti orang sudah terbiasa melakukan maksiat, sehingga kita ngomong sama orang supaya dia itu ngomongin orang itu, gitu. Nah, kita ngomong sama orang. Jadi ini ceritanya ada 3 orang, si 1, 2, 3. Si 1 ngomong kepada si 2, ngomongin si 3. 1 ngomong kepada nomor 2, ngomongin orang yang ketiga, kan gitu. Ngomongin orang yang ketiga ini tujuannya supaya si ketiga ini tidak melakukan dosa. Berarti kan si 1 sama 2 ini kan ngomongin yang ketiga. Nah, yang sebenarnya ngomongin 1 dan 2 ngomongin orang yang ketiga ini kan itu sudah mengupad. Nah, tapi itu diperbolehkan kalau tujuannya itu untuk supaya si yang ketiga ini tidak melakukan maksiat. Itu yang kedua. Ketiga, sebab ia meminta fatwa kepada mufti, seperti dikatanya kepada mufti bahwa si Polan mendzalim akan daku. Apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Nah, maksudnya gini, yang gak ubahnya ini kalau yang ketiga ini orang cari solusi. Nah, orang cari solusi, misalnya ada seorang yang suka buat maksiat, ada seseorang yang telah melakukan dosa besar ataupun telah menzalimi orang lain. Nah, jadi si orang yang tahu akan kelakuan orang yang ketiga ini, habis itu datang ke mufti. Mufti ini berarti orang yang maksudnya yang dimintai pendapat ataupun untuk memecahkan solusinya ini kayak mana. Ya secara nggak langsung orang kalau minta pendapat, minta solusi, ya pasti apa yang dia ceritakan itu, ya mungkin kalau berkaitan sama orang pasti diceritakan orang itu. Nah, berarti kan dia menceritakan keburukan orang. Yang sebenarnya itu dasarnya itu juga mengupad, tapi itu diperbolehkan. Yang maksud dan tujuannya karena untuk cari jalan keluar, solusi kayak mana supaya orang itu tidak melakukan kezaliman. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab ia menakuti akan orang yang hendak bersahabat dengan orang yang zalim. Maka dikatanya, jangan engkau bersahabat dengan si Polan itu, karena ia fasik atau karena ia zalim atau perbuatannya itu sangat jahat. Misalnya gini,
Ini cerita juga 3 orang. Ada yang ketiga ini memang buatnya ini selalu perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dirinya itu fasik. Fasik ini berarti kan satu kekurangan, kejelekan. Lalu ada orang yang kedua, dia mau berkawan dengan yang ketiga. Terus yang pertama ini bilang kepada yang kedua, si kedua, kamu jangan kawan sama si Polan. Kamu gak usah sering-sering sama si Polan. Kamu tahu apa pekerjaan si Polan itu? Judi, sabung ayam, ini pokoknya segala macam disampaikan. Jadi kejelekan si ketiga tadi disampaikan oleh pertama kepada si kedua. Berarti secara nggak langsung itu juga sudah mengumpat itu. Tapi itu diperbolehkan karena tujuannya supaya menjaga si kedua ini supaya tidak terjerumus kepada kezaliman dan kefasikan. Yang keempat, kelima, hendak memberitahu akan nama orang yang tiada diketahui melainkan dengan sebutan akan aibnya itu, seperti dikatanya si Fulan yang buta yang buat, atau supak, atau tampang, atau dengkul, atau sebagainya. Ini berarti dia nyari seseorang, kan gitu. Dia nyari seseorang tapi nggak tahu namanya, kan gitu. Dia nyari seseorang tapi nggak tahu namanya, kan banyak. Di lingkungan kita ini kadang-kadang banyak. Apa namanya? Si buta lah, si pincang gitu. Jadi nama panggilan, kalau Arab itu lakopnya, panggilannya. Lakopnya itu ya kebiasaan orang kalau manggil lakop itu dengan sebutan yang jelek-jelek. Ya walaupun ada sebagian dengan sebutan yang bagus. Karena sahabat Nabi juga beliau itu mempunyai lakop atau sebutan. Di antaranya kalau nggak salah Sayyidina Umar, kalau nggak salah, dia itu dijuluki sebagai Asad ataupun singa padang pasir. Saking apanya? Saking buase karo manusia semacam-macam itu nggak tanggung-tanggung. Jadi sebutan. Bahkan di lingkungan kita ini kan ada yang mungkin seperti ya saudara Pak Bambang juga, ya orangnya bagus, namanya bukan itu, tapi kalau kita panggilannya ini kayaknya kurang, tapi dia karena sudah terbiasa ya biasa saja. Itu yang intinya pokoknya kita ceritakan, si Polan itu ini kupingnya agak mereng sedikit gitu. Sebutkan pokoknya kejelekan itu ceritakan terus. Si Polan, iyalah kayaknya si Polan, namanya si Polan tapi dia nama aslinya nggak tahu. Si Polan. Itu berarti menceritakan orang yang maksud dan tujuannya supaya mencari tahu. Itu diperbolehkan. Keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasik, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan berbuat zina, atau minum arak, mencuri atau sebagainya. Jadi kita sebutkan orang, kita yaitu tadi ini yang bersama dengan mencari seseorang, kan itu. Tapi kita nggak tahu nama aslinya. Yang kita tahu dia itu
Pokoknya kebiasaan buruknya kita tahu. Tukang mabuk itu. Si tukang mabuk itu. Saya namanya nggak tahu si tukang mabuk itu, orangnya yang itu, yang agak-agak pokoknya kejelekannya itu kita sampaikan terus kepada orang yang kita tanya itu juga boleh. Nah, keempat. Ini kok keempat lagi? Ini ya, keempat lagi. Kelima, keenam. Udah habis harusnya kan. Keempat dari Pelihara akan lidah. udah lain. Ini pembagian tadi Masalah lupa. Pembagian daripada lidah tadi. Nah, keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada marok, artinya mencela. Perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya, dan jidal artinya berbantah pada masalah ilmu dengan sendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang. Nah, ini yang pertama tadi. Di antaranya kita disuruh menjaga lidah. Menjaga lidah dari apa? Dari perbuatan marok. Apa marok? Yaitu mencela. Ya, maksudnya ya mencela-cela ataupun menyebutkan keburukan-keburukan orang yang kita ini nggak punya maksud dan tujuan. Mencela. Yang maksud mencela tadi yaitu membenahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Nah, jadi kita ngomong mencela orang yang maksudnya itu untuk membela dirinya sendiri. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi jangan kita ngomongin kejelekan orang yang tujuannya untuk bela diri. Karena itu yang banyak sekarang seperti itu. Jadi orang ngomongin kejelekan sekolah itu sebeginilah, sebegitulah. Yang benar itu kan kayak kita ini, yang begini. Nah, jadi seolah-olah yang dilakukan orang itu salah, yang dilakukan benar. Dan jidal, yakni berbantah pada masalah ilmu dengan sendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang dan menang bil kalam, yakni membantah akan perkataan orang karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Nah, maksudnya gini, orang menyampaikan sesuatu mungkin yang dia ketahui. Nah, terus kita buat dalil sendiri yang tujuannya supaya kawan tadi merasa malu. Jadi dalil yang kita sampaikan itu yang kira-kira lebih kayak mana supaya diterima sama orang dibandingkan yang dia sampaikan. Yang nggak banyak gini. Kalau mungkin sekarang sesuatu yang kita lakukan ini kan banyak orang mengatakan bid'ah. Nah, jadi yang kamu lakukan itu nggak ada dulu, nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi kan begitu disampaikan oleh satu orang,
Jadi setiap semua yang kita lakukan sekarang ini semuanya bid'ah. Jadi kan memang pada dasarnya kan ya, pada dasarnya setiap sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi pada dulu dilakukan oleh zaman sekarang ini semuanya bid'ah. Nah, satu orang tadi mengatakan seperti itu, tapi yang lain mengatakan oh ya nggak bisa. Nah itu kan karena kalau kita ada keperluan, ada kepentingan pada sesuatu itu ya boleh-boleh saja. Nah, itu bukan bid'ah. Nah, ketika dibutuhkan pada zaman sekarang ya bukan bid'ah. Itu tujuannya untuk membela dirinya. Nah, itu juga ya itu tidak boleh. Ya maksudnya gini, kalau memang itu bid'ah, ya bid'ah. Ya tinggal kita jabarkan. Nah itu bid'ah. Ya apa pengertian bid'ah? Sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, dilakukan pada zaman sekarang. Tapi karena yang kita lakukan zaman sekarang ini nggak pernah dilakukan pada zaman Nabi, ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, ya berarti ini tergolong kepada bid'ah juga, tapi yang hasanah, yang hasanah. Nah, dan ketika itu nggak ada pada zaman Nabi, dilakukan oleh zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang, dan itu dampaknya kurang bagus dan bahkan menimbulkan bertambahnya maksiat, kan itu. Berarti itu yaitu bid'ah, dan itu bid'ahnya dolalah. Dolalah berarti dilarang. Nah, yang nggak ubahnya zaman sekarang orang dengan HP ini kan bisa belajar, bisa mengetahui mungkin pokoknya ya kalau zaman sekarang bisa seperti kitab lah, apa saja kita buka bisa. Jadi selama sesuatu itu baik, bisa untuk motivasi kita untuk memperbaiki ibadah, saya rasa nggak masalah. Nah, dan menjahilkan baginya. Nah, itu tadi, itu intinya yang disampaikan itu tadi hanya untuk menjaga dirinya. Ya walaupun sesuatu yang disampaikan itu tadi adalah sesuatu yang tidak baik atau jahil. Mencela bagi perkataan orang, terlebih-lebih yang dia sampaikan ini akhirnya merendahkan pendapat orang lain. Nah, ini kalau bisa jangan, hati-hati. Makanya di tempat umum kalau kita berbicara berkaitan dengan ilmu, itu harus kita sampaikan. Ini menurut yang saya ketahui, yang menurut yang saya pelajari. Itu harus kita sampaikan. Jangan nggak bisa itu, manusia itu nggak boleh itu kayak gitu. Nah, seolah-olah apa yang kita sampaikan itu yang paling benar, nggak bisa. Terlebih-lebih di tempat umum. Makanya harus kita sampaikan, oh kayak ini ya sengsa ngertiku, pernah tak pelajari, kayak ini nggak kayak uno. Nah, walaupun misalnya pendapat kita dan pendapat dia itu mungkin beda, tapi kita sumbernya kita harus kita sampaikan. Oh nggak bisa, salah ibu. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang saya ketahui beginilah. Jadi itu yang benar ke mana ya kira-kira. Nah, caranya jangan sampai pendapat kita itu menyudutkan pendapat orang lain. Kalau bisa jangan. Ataupun kalau sudah sengit kan kadang-kadang ada orang tuh kalau udah saking debat pokoknya kalah, pokoknya yang punya aku yang benar, pokoknya kayak gitu enggak itu. Nah, jadi kita harus cari jalan tengahnya yang intinya kalau menurut saya dan insya Allah saya akan lebih mantap dengan amalannya, yaitu ya seperti ini. Dan mungkin kalau menurut
saudara seperti itu ya mungkin yang sudah saudara ketahui ya silakan, tapi sementara ini yang saya pahami seperti itu. Nah, jadi yang kira-kira pendapat yang kita keluarkan itu tidak menyudutkan orang, buat sakit hati orang. Nah, dan memuji bagi dirinya itu tadi. Jadi pendapat-pendapatnya itu membenarkan hanya untuk dirinya, sehingga dia itu dia itu yang hebat, dia yang pintar, dia yang ini yang itu. Nah, dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu, kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan, mensyarahkan ini maksudnya merincikan akan matan jauhar pada bicara ilmu usuluddin. Al-mara'u munaza'atul ghairi fima yadda'i sawabahu awalau dhanna wajiddalu dafa'u ba'di khasmahu an ifsadi qawli yuhijjati qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami hasmihi bi khairi haqqin wa huwa muharram. Artinya bermula makna marok. Tadi itu di atas ada bicara marok kan itu. Marok itu yaitu membantah akan orang lain perkataan yang didakwat akan benarnya, dan jika pada dzan benarnya sekalipun. Nah, itu maksudnya marok itu yaitu menyangkal pendapat orang lain, membantah itu kan menyangkal akan orang lain perkataan yang didakwat akan benarnya. Nah, jadi bukan seperti itu yang benar. Jadinya dia nyangkal orang, bukan seperti itu yang benar, itu salah itu. Yang benar itu gini. Itu juga tidak baik. Jadi yang baik ini kita sampaikan pendapat kita menurut simpolan ulama ini, menurut kitab ini, di dalam kitab ini. Kayaknya kalau yang seperti ini itu ya seperti ini, jangan seperti itu. Jadi jangan menang sendirilah istilahnya. Dan makna jidal itu yaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataan dengan dalil, padahal ia maksud akan membenarkan akan perkataannya, membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya. Itu tadi dia menyampaikan dalilnya untuk mematahkan bahwa yang punya kawan itu salah, tapi dia tidak maksudnya cara penyampaiannya ini ya jelas mungkin menyudutkan lawannya. Nah, ini itu yang tidak baik. Dan yang demikian itu haram. Itu jadi dua hal tadi, marok dan jidal tadi, nah, itu haram hukum. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, al-mara'u ta'nu fi kalamil ghairi li idhari halalin fihi min ghairi an tartabita bihi aradun siwa tahkiril ghairi wa idhari maziyati qiyasati wal jidalu ibaratun man mira'in yata'allaqu bi idharil madhabi wa taqriri. Artinya bermula makna maro itu yaitu mencela akan perkataan orang lain
langsung kita patahkan pendapat orang, perkataan orang itu langsung kita salahkan. Nah, itu nggak bisa gitu tuh, itu salah itu nggak bisa diikutin itu. Karena hendak menyatakan akan jidar di dalam perkataan orang itu dengan tiada ada pertambatan dengan dia, kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang lainnya. Itu tadi. Jadi ketika orang berpendapat langsung dipatahkan, yang maksud dan tujuannya supaya orang yang menyampaikan tadi langsung maksudnya pendapatnya tadi terpatahkan, jadi nggak ada yang mendukung gitu. Nah, dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya, dan makna jidal itu yaitu ibarat daripada marok yang takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia, dan makna munakosah itu am daripada marok dan jidal, karena tiap-tiap daripada marok dan jidal dinamakan munakasoh, dan sah makna munakasoh itu muhasamah, yakni membantah akan perkataan orang karena ia menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang intinya ketika orang berpendapat itu jangan langsung kita patahkan, oh enggak, salah itu, yang benar itu seperti ini, nggak bisa. Maksudnya kita harus cari sumbernya. Jadi sumbernya itu kalau nggak salah saya, dan ada, intinya kalau misalnya kita punya kitabnya. Kalau nggak salah saya, kalau di mazhab Syafi'i, kalau menurut ini itu tidak seperti itu. Jadi kalau seperti itu, kalau menurut ini salah. Jadi jangan langsung kita patahkan pendapat ataupun argumen dia itu, yang maksud dan tujuannya itu untuk memenangkan pendapat yang kita keluarkan. Ini jangan. Ya walaupun mungkin yang dia sampaikan itu yang memang benar, tuh salah gitu. Salah. Memang benar-benar salah. Nah, tapi kita harus, yang pertama cara penyampaiannya itu jangan sampai orang lain sakit hati. Itu. Ini berkaitan dengan lisan. Ya seperti yang minggu lalu yang saya sampaikan juga, kita dalam majelis itu nggak boleh ini adab dalam majelis, sudah saya sampaikan kemarin. Kita dalam majelis itu nggak boleh berbisik, kan gitu. Kita berbisik di sini, di sana ada yang lihat. Ya walaupun sebenarnya nggak ngomongin dia, tapi bisa jadi gara-gara kita berbisik dia sakit hati. Nah, itu nggak boleh. Dah, perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala alladul khasm. Artinya bahwa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu yaitu laki-laki yang mukul ya, akan berbantah, yakni membanyakkan akan berbantah dan berkelahi, karena sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak. Maksudnya kan sebagian orang ini ada omongan orang itu
yang benar pun kalau bisa salah. Apalagi yang salah. Jadi dia tetap cari-cari kesalahan orang. Ini kan ada. Gimana caranya supaya dia menang. Nggak menang, walaupun nggak menang, pokoknya orang jangan sampai percaya sama orang itu. Karena ada sebagian orang. Nah, ini itu termasuk sifat yang tidak baik. Itu ngajak tengkar aja lah pokoknya. Ya, pokoknya gimana caranya supaya si lawannya tadi pokoknya kalah lah, pokoknya nggak punya kawan, ya, pokoknya dimusuhin, nah, pokoknya cari jalan aja. Jadi walaupun disampaikannya pun itu sudah benar, tapi dia tetap cari-cari kesalahan yang lain. Nah, dan jika benar sekalipun, nah ini, ya walaupun yang disampaikan tadi benar, tapi orang-orang ini, yang satu ini, dia tetap cari-cari kesalahannya. Ya walaupun yang dikatakan barusan itu betul misalnya, tapi dia akan mencari kesalahan-kesalahan yang lain supaya orang tadi singkirkan. Dan jika benar sekalipun seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarokal miro'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal yaitu batil, niscaya diperbuat baginya rumah dikeliling surga. Jadi orang yang bisa meninggalkan berbantah tadi, nah, itu orang tersebut akan dibuatkan suatu rumah di dalam surga yang paling tinggi. Nah, pokoknya kalau orang-orang sudah ngajak-ngajak mau ngajak ribut, mending kita diam. Maksudnya jangan terus pancing terus. Karena yang jelas ya karena ada dua orang ini tadi ya pasti akan terjadi. Tapi kalau dia mau ngomong bolak-balik, tapi kalau kita diamkan, istilahnya nanti capek sendiri kan gitu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yastaqmilu abdun hakikatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqa. Artinya tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan marok dan jidal, meninggalkan ia akan berbantah dan berkelahi. Nah, maksudnya orang yang tergolong imannya ini, jadi kalau orang walaupun ibadahnya ini tekun, pokoknya ibadah ini semuanya dia nggak pernah dia tinggal, lalu tepat waktu. Tapi kalau belum bisa meninggalkan berbantah, nah, ataupun istilahnya berkelahi, maksudnya berarti dia nggak bisa mengontrol nafsunya, hawanya, emosinya. Nah ini berarti orang tersebut tergolong pada orang yang belum sempurna imannya. Sungguh-sungguh imannya hingga meninggalkan ia akan marok. Jadi tiada menyempurna oleh seorang hamba Allah. Maksudnya kita tidak tergolong orang yang imannya itu sempurna. Kalau marok dan jidal tadi ini belum bisa kita tinggalkan, atau masih ada pada diri kita, itu berarti belum. Karena banyak kita lihat orang kepintarannya itu diimbangi dengan, kalau bahasa kita ini apa,
ego. Ya, Udah pintar, makin pintar makin tambah tinggi. tambah tinggi egonya. Pokoknya ini yang betul, jangan ikutin dia, salah itu. Misalnya. Ini berarti imannya belum sempurna. Nah, dan jikalau ada ia benar sekalipun, ya walaupun ya benar, gitu. Tapi yang intinya gini, mungkin juga berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika baginda Nabi Muhammad SAW selesai melakukan perang Badar, itu kan menurut para sahabat pada masa itu itulah perang yang paling besar. Lalu kata Nabi, itu masih ada perang yang lebih besar lagi daripada perang Badar, yaitu memerangi hawa nafsu. Karena ya memang masalah sekarang yang timbul itu akibat apa? Diri sendiri. Itulah hawa nafsu tadi. Orang bisa dalam keluarga bisa pecah gara-gara nafsu. Ya, kepingin lebih. Orang di dalam masyarakat bisa hancur gara-gara nafsu. Jadi itulah sumbernya. Sumber daripada malapetaka, celaka itulah nafsu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yambaghi ayyajada'aka syaitanu wa yaqulu laka adhiril haqq wala tudakhin bihi fa inna syaitana abadan yastajirul humqa ila syarri fil ma'radi ghairi fala takun dihkatan li syaitani fa innahu yaskharu bika fa idharukal haqqo hasanul ma'aman yaqbaluhu minka wa dzalika bi tariqi nasihati bil hufyati la bi tariqi mumaratin wali nasihatin sikhatun wa hayatun wa yuhtaju biha ila talattufin wa illa saratil fadihata wa sara fasaduha aktsara min salahiha. Artinya jangan seyogianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh setan. Jangan sampai setan itu memperdaya. Karena jelas setan ini seperti dorong kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik pasti. Dan berkata ia bagimu, nyatakan olehmu akan kebenaranmu. Nah ini, jadi hati-hati. Ketika kita sedang debat ini, bukan debat tapi maksudnya saling mengeluarkan pendapat, itu hati-hati. Nah, karena setan ketika masih kita misalnya itu pendapatnya gini, ini pendapatnya gini, kita pendapatnya lain. Nah, itu setan akan mencari celah bagi kita bahwa berkata ia bagimu nyatakan olehmu akan kebenaranmu. Pertahankan ya kebenaranmu itu. Terus itu pertahankan terus. Jangan itu ya walaupun mungkin dari segi mempertahankan kebenaran itu mungkin ya betul. Nah, cuman cara kita ketika seperti itu jangan sampai terus didorong oleh hawa nafsu untuk menyudutkan orang lain. Wah, punya kamu itu yang paling betul. Pasti kalau orang yang biasanya pintar tapi dia tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain, pasti nggak mau kalah. Ya nggak ubahnya kalau kita lihat orang-orang debat aja lah.
salah, ini salah, punya kami yang gini ini yang sesuai. Nah, padahal cara menyampaikan itu saja sudah tidak boleh, maksudnya jangan sampai yang dia sampaikan itu bisa menyakiti orang lain. Dan jangan engkau lemah di dalam menyatakan kebenaranmu. Nah, ini pengaruh setan. Jangan lemah. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan setan di dalam yang demikian itu. Jadi dorongan setan ini supaya mempertahankan orang harus berbuat seperti apa yang kita lakukan. Nah, itu sebenarnya itu juga dorongan setan. Maka karena bahwa setan itu selama-lamanya ia hendak menghila akan orang yang kurang akal kepada kejahatan di dalam tempat kebajikan, maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi setan. Nah, jadi makanya ketika kita ya musyawarah, saling mengeluarkan pendapat, kita itu tidak boleh pendapat saya ini loh yang paling benar, saya yang paling benar, kalau kalian ini nggak pernah ngaji. Nah, jadi jangan sampai pendapat kita itu mengalahkan orang lain, tapi dengan cara penyampaian yang tidak benar. Nah, ini itu pengaruh setan ini. Makanya di sini tadi disampaikan jangan sampai terpedaya oleh permainan setan. Maka jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi setan. Nah, ini jangan sampai. Dan tempat kesukaannya, karena bahwa setan itu karena setan itu memberanikan akan dikau. Maka karena menyatakan akan kebenaran itu, yaitu jadi baik serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu, dan yang demikian itu dengan jalan memberi nasihat hakikatnya, bukannya dengan jalan berbantah. Maksudnya jadi jangan kita memenangkan apa yang kita sampaikan, tapi tujuan berbeda pendapat tadi adalah mencari kebenaran. Solusi. Itu. Misalnya Lek Mael ngajakan kok seperti itu, Pak Bambang lain. Oh ini, jadi orang yang ketiga ini jangan sampai menyalahkan ini, tapi mencari solusi bagaimana caranya kesalahan-kesalahan itu bisa benar. Ya walaupun yang benar tadi apa yang kita sampaikan, tapi cara menyampaikan ini kalau bisa jangan sampai ya menjadikan sebab terjadinya perselisihan dan perbantahan. Yang jelas hal-hal ini kan bisa dibilang kan ini kan kebaikan ini. Iya. Kita menyampaikan kebenaran di tempat umum, ini kan kebaikan. Iya. Betul, caranya salah ini juga. Berarti timbulnya itu bukan dari si penyampai, tapi itu memang dorongan setan. Bagaimana caranya? Sesuatu yang dia lakukan itu bukan ya karena kebenarannya, pasti karena
akan timbul itu. Ketika pendapatnya itu dipertahankan yang paling benar, nggak mau kalah sama yang lain. Ketika nanti pendapat dia itu dibenarkan, pasti ada timbul. Pasti timbul itu. Pendapatku lah sebetulnya. Pendapatku sebetulnya. Kayak ini salah. Kayak mana? Rupanya hal-hal seperti itu memang permainan setan ini kan. Sering ya kan. Karena jelas tujuan perbedaan tadi ini yaitu saling memberi jalan, memberi nasihat. Maksudnya kalau menurut saya seperti ini, menurut yang saya ketahui seperti ini. Jadi kita jangan, walaupun yang kita sampaikan itu benar, nggak harus orang lain, nggak harus orang lain itu melakukan seperti apa yang kita lakukan. Itu tujuannya kita ini kan saling menasehati. Yang saya tahu seperti ini. Dasarnya saya ini. Kalau menurut kamu bagaimana? Jadi nggak harus, kamu salah itu, nggak bisa seperti itu. Harus seperti ini kalau itu nggak sah itu. Itu berarti kan bukan nasehati, tapi mengajak berkelahi. Ini seperti yang di atas tadi. Yang sebenarnya itu sendiri adalah tipu daya setan untuk cari kawan. Bukannya dengan jalan berbantah dan bagi nasihat itu sifat, yakni perkataan yang lemah lembut. Itu intinya. Jadi intinya apapun yang kita sampaikan walaupun itu benar, jangan sampai yang kita sampaikan ini, tentu mungkin sumber dasarnya ini cara menyampaikan. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah biasanya cara menyampaikan. Yang sampaikan sebenarnya ya udah betul ya kan. Ya, walaupun benar nyampaikan sambil emosi, enggak akan pasti ujung-ujungnya ya tadi berbantah. Berbantah iyalah. Makanya di sini dan bagi nasihat yang itu silqat. Jadi kita memberikan pendapat, solusi ataupun sesuatu yang benar, itu juga ada caranya, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Bisa didengar. Ya, yang kira-kira orang yang nggak banyak gini. Ini saya pribadi juga gitu. Ini kita ngomong kita aja kan gitu. Orang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi nyampaikannya sambil ngotot-ngotot ini marah-marah gitu. Kita walaupun salah pasti nggak mau kita ambil itu. Ya betul lah. Nggak mau kita ambil pendapat dia nyampainya udah kayak gitu ya, walaupun nggak mau kita terima itu. Beda dengan orang kalau menyampaikannya itu lemah lembut, pelan. Jadi kita kan nggak berbantah itu. Kalau orang menyampaikan lemah lembut, terus kita akan mikir, dan juga bisa jadi DN bener, DN kan lebih swing ngaji nih misalnya, DN lebih paham, DN lebih pernah DN pelajari, DN dalami kan. Karena dengan kata yang lemah lembut, jadi orang yang mendengarkan ini akan menerima. Kalau gowo gitu kan gitu. Tapi kalau dengan marah-marah walaupun benar, pasti terus kepancing orang yang dengar pun kan gitu. Memang ini suatu hal yang sangat baik. Jadi apapun yang kita sampaikan, terutama ya nggak banyak gini aja lah. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah, tausiah. Kalau saya pribadi lebih suka dia nyampaikannya itu pelan-pelan. Ya walaupun nggak banyak disampaikan. Misalnya disampaikan cuma 3, bola balik, muter
itu lagi Itu sampaikan. lagi ya. Sampaikan lagi sampai 3 kali apa dia sampaikan. Itu kita lebih mudah menerima ditimbang orang yang disampaikan banyak dengan suara yang lantang. Oh, akhirnya Habis itu menteleng-menteleng seolah-olah dimarahi gitu kan. Seolah-olah apa yang dilakukan sini nggak ada yang benar ya. Nah, karena itu tadi berarti nasihat dengan sifat perkataan yang lebih cara menyampaikan nasihat saja Harus ada caranya. harus dengan lemah lembut. Ini pelajaran yang sangat kalau kita rasain. Nah, sekali lagi. Dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi nyata kejahatan dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baginya. Yang intinya, walaupun yang disampaikan itu benar, tetapi ketika disampaikan ini dengan tidak lemah lembut ataupun dengan perkataan-perkataan yang halus, ataupun to the point ataupun dengan perkataan yang kasar, ini bahkan akan membawa kepada kehancuran ataupun kejahatan ataupun kebinasaan. Ya tadi, ketika orang menyampaikan hal sesuatu yang hak dengan lemah lembut, kalaupun kita misalnya hari ini kita masih salah, habis itu disampaikan yang benar dengan halus lemah lembut, tentu kita mikir ya tadi seperti tadi kita pasti mikir dulu, pasti kita mikir. Jadi sehingga walaupun kadang-kadang dengan secara sembunyi-sembunyi itu pasti kita rubah, kan gitu. Ini karena ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau menyampaikannya itu dengan lemah lembut, dengan halus, pelan-pelan, kalau kita merasa berarti sentalakon ini salah, bisa jadi yang dia sampaikan inilah yang benar. Walaupun tidak kita lakukan secara terang-terangan, tetapi di belakang kita akan lakukan. Beda dengan ketika menyampaikan nasihat tadi dengan marah-marah, tidak lemah lembut, dengan kasar. Ya walaupun betul yang dia sampaikan, enggan kita. Urusan.